Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail, bin Kinan, bin Anusi, bin Syid, bin Adam alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, Idris dikenal dengan nama Henoks. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai kedisiplinan ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan alat tulis, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah, sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Nabi Idris dilahirkan di Mesir. Mereka menyebutnya dengan Hirmisal, Haramisah. Menurut bahasa Suryani, Idris lahir di kota Manfis atau Manaf. Ada yang mengatakan Nabi Idris dilahirkan di Babilonia dan hijrah ke Mesir. Ketika melihat sungai Nil, dia berkata, Babilonia, yang berarti sungai seperti sungai kalian, sungai besar, sungai yang penuh dengan berkah. Pada zamannya dibangun 188 kota, yang terkecil di antaranya adalah Ar-Ruha. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris dinyatakan dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah, sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat, ditemani oleh seorang malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Quran Surat Maryam. Para sejarawan kuno dan ahli sejarah para nabi mengatakan bahwa beliau adalah Idris bin Bur. Ada juga yang berpendapat bin Yarid. Nama aslinya adalah Ukhnuk. Latar belakang dinamakan Idris karena beliau sering membaca kitab dan suhuf Nabi Adam serta Nabi Syid. Ibu beliau bernama Ashud. Beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, mengenakan pakaian berjahit, serta orang pertama yang mempelajari ilmu perbintangan dalam ilmu hutang. Allah mengutus Nabi Idris kepada anak cucu Kabil dan mengangkatnya ke langit. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Anas bin Malik, disebutkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah pada saat Mi'raj melihat Nabi Idris di langit keempat. Nabi Idris berkata pada beliau, "Selamat wahai Nabi yang baik dan saudara yang baik pula." Nabi Muhammad lantas bertanya, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Idris." Disebutkan pula dalam Tarik At-Tabari bahwasanya Bur melahirkan Ukhnuk yaitu Idris dan Allah mengangkatnya sebagai nabi. Saat itu Nabi Adam telah berusia 622 tahun dan telah menerima 30 suhuf. Ada juga sebuah hadis tentang ini. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Dzar, ada 4 rasul yang berbangsa Suryani. Mereka adalah Adam, Syid, Nuh, dan Ukhnuk." Hingga ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Idris diutus Allah pada masanya kepada seluruh penduduk bumi. Selain itu, Allah menghimpun ilmu orang-orang terdahulu kepadanya. Di dalam Qasas Al-Anbiya disebutkan bahwa para ahli berbeda pendapat mengenai lokasi Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan. Sebagian berpendapat beliau dilahirkan di Mesir, tepatnya di Manaf atau Manfis, dan mereka menamakannya dengan Harmas al-Haramisah. Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa beliau dilahirkan dan dibesarkan di Babylon. Dalam bahasa Suryani, Babil berarti sungai. Nabi Idris lalu memerintahkan seluruh pengikutnya untuk berpindah ke Mesir.
Pada zaman Nabi Idris, manusia berbicara dengan 72 bahasa. Mereka telah mampu mendesain kota-kota mewah. Kota yang telah dibangun pada waktu itu sebanyak 188 kota. Saat itu bumi dibagi menjadi 4 bagian, dan setiap bagian disebut memiliki raja sendiri. Nama-nama raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Ashelebius, dan Zeus Amon. Nabi Idris mewarisi ilmu Nabi Syed bin Adam. Setelah beranjak dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Nabi Idris melarang orang-orang berbuat kerusakan yang menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Syed, tetapi hanya sedikit yang menaatinya. Sebagian besar menentang dakwah beliau. Beliau lalu berniat untuk berpindah ke tempat yang lebih banyak pendukungnya dan mau menerima ajakannya, yaitu daerah Mesir. Beliau kemudian memerintahkan seluruh pengikutnya untuk meninggalkan Babylon. Para pengikutnya berkata, "Bila kita berpindah, tempat manakah yang serupa dengan tempat kita?" Nabi Idris menjawab, "Jika kita berpindah karena Allah, kita akan diberi rezeki yang serupa dengan tempat itu." Mereka pun berangkat dan sampai di Mesir. Mereka melihat sungai Nil. Nabi Idris pun berhenti di sana dan bertasbih memuji Allah. Di Mesir, beliau berdakwah menyeru umat manusia menuju jalan Allah. Nabi Idris sangat hati-hati dalam berbicara dan memiliki berbagai petuah serta untaian kata-kata indah dalam nasihatnya. Seperti janganlah kalian dengki terhadap orang lain yang mendapatkan kemakmuran, sebab kenikmatan yang mereka rasakan itu sedikit saja. Ucapan beliau yang lain adalah cinta dunia dan cinta akhirat. Keduanya tidak akan berkumpul dalam satu hati selamanya. Menjelang wafat Nabi Idris, Nabi Idris berwasiat kepada keturunannya agar mereka mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah semata. Selain itu, hendaknya mereka selalu berpegang pada kejujuran dan keyakinan di setiap urusan hidup mereka. Beliau pun kemudian diangkat Allah ke langit. Idris adalah kakek dari ayah Nabi Nuh, Nuh bin Lama, bin Mutawasilah, bin Ukhnuk. Ada beberapa pendapat dinamai Idris karena dia banyak belajar. Nama yang sebenarnya adalah Ukhnuk. Allah memuliakan Idris dengan kenabian dan menurunkan 30 suhuf kepadanya. Tidak hanya itu, Nabi Idris adalah nabi pertama yang menulis dengan pena, mempelajari ilmu perbintangan, ilmu hitung. Orang pertama yang menjahit dan memakai baju dari kain, sebab para pendahulunya tidak mengenakan pakaian dari kain, tetapi dari kulit. Di dalam Al-Quran, nama Idris alaihissalam disebutkan 2 kali. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya. Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Dari Al-Hakim. Semoga kisah Nabi Idris alaihissalam bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengambil hikmah untuk hidup dalam Islam. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.